Dan kemudian memang diapresiasi selama 2 tahun terakhir UNJ selalu menjadi perguruan tinggi terhormat di negeri kita ini. Luar biasa, alhamdulillah. Kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh UNJ ini dalam rangka Dies Natalis ke-59 ini? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka Dies Natalis ke-59 UNY ada 67 kegiatan. 67 kegiatan. Jadi untuk yang menonjol untuk bagian akademik di sini tentu untuk masyarakat secara keseluruhan dapat mengikuti seperti seminar internasional. Dan ada 3 seminar internasional yang akan diadakan. 3 seminar internasional dalam satu periode peringatan ini. Yang masing-masing. Ini kita bicara tentang perubahan antara BLU ke PTNBH. Yang pertama, mohon dijelaskan apa yang patut disyukuri dari posisi kita sebagai PTNBH sekarang. Kualitas dan kekayaan UNJ itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa insya Allah saya selalu komit, nanti saya usulkan aja, para pimpinan mengatakan bahwa tidak ada UKT, anaknya UKT. Tidak naik UKT. Tentu setiap lomba itu kalau tidak ada hadiah, tidak ada pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Creative Navigation. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan share. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh konten-konten kami selanjutnya. Sekarang ini kita sedang berada pada special edition dalam rangka Dies Natalis UNY yang ke-59. Oleh karena itu, saya sudah bersama-sama dengan Prof. Ariswan, Dekan Fakultas FMIPA UNY, yang kebetulan FMIPA tahun ini menjadi hostnya. Dan juga bersama dengan Dr. Syukrul Hamdi, yang beliau adalah sekretaris dari Panitia Dies Natalis ke-59 UNY. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Nawesi. Terima kasih. Mohon Prof. Ariswan memperkenalkan diri kepada teman-teman di Creative Navigation. Iya, terima kasih. Saya Pak Ariswan, ya. Dari sehari-hari dosen fisika, dan sekarang menjadi Dekan FMIPA. Dan kali ini tadi sebutkan Pak Suparno PhD, saya mengemandani host Dies UNY yang ke-59. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Syukrul Hamdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syukrul Hamdi, dosen pendidikan matematika FMIPA UNY, dan sekarang menjadi sekretaris Dies Natalis ke-59 UNY. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah ya, kita betul-betul amat sangat bersyukur di Creative Navigation ini dapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan orang-orang hebat ini berada di sekitar saya. Untuk itu yang pertama tentu saya akan bertanya kepada Prof. Ariswan tentang tema dari Dies Natalis yang ke-59 UNY ini, yakni bersinergi mewujudkan UNY PTNBH yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Mohon Profesor Ariswan untuk menjelaskan tentang tema itu sendiri, silakan. Terima kasih Pak Suparno PhD ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Panjenengan bagian dari FMIPA. Alhamdulillah. Sekarang ingin memberikan peran dalam rangka sosialisasi FMIPA dan dia dan juga yang lainnya yang sudah pernah terjadi. Terima kasih. Jadi seperti halnya yang disampaikan Pak Suparno PhD tadi, bahwa Dies UNY kali ini FMIPA sebagai hostnya dengan tema bersinergi mewujudkan UNY PTNBH yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Ya. Nah ini tema ini mengingat bahwa Dies kali ini adalah yang pertama setelah PTNBH, dan UNJ sebagai perguruan tinggi PTNBH tentu memiliki visi. Ya. Visinya itu yang perlu saya tekankan Pak Suparno. Memang kita dari fisika murni, tapi visinya adalah UNJ menjadi universitas kependidikan kelas dunia. Yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Dan tentu gabungan antara para dosen non kependidikan dengan dosen pendidikan itu menjadi kekuatan UNJ. Kemudian
memang diapresiasi selama 2 tahun terakhir UNJ selalu menjadi perguruan tinggi terhormat di negeri kita ini. Luar biasa, alhamdulillah, kita perlu syukuri itu. Kita syukuri bersama. Ya, yang pertama tentunya tentang bersinergi itu sendiri, Prof. Barangkali bisa diuraikan. Tadi ada sedikit disinggung dari dosen-dosen murni dan kependidikan yang bergabung, menggabungkan potensi untuk kemajuan UNJ. Barangkali ada aspek lain yang terkait dengan sinergi. Ya, jadi kita ini sinergi kita ini dalam rangka, ya saya kira tidak hanya dalam rangka DIAS ya, dari dalam rangka kerjasama antar semua komponen institusi UNJ, kita terus bersinergi agar supaya kemampuan yang ada ini senantiasa berupaya untuk semangat hari ini harus lebih dari hari ini. Betul. Ya. Karena itu saya lebih suka dalam setiap rapat itu, mari kita bergotong royong bersama-sama karena memang DIAS ini bukan pekerjaan kami Pak Selatan ya. DIAS ini adalah miliknya UNJ. Ya, kemudian dari setiap fakultas, sekolah pasca sarjana, semua komponen yang ada kita bersinergi untuk menghasilkan suatu karya dalam rangka DIAS yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk internal UNJ dan juga untuk masyarakat yang lain. Kalau tadi sinergi sudah diuraikan, kemudian aspek unggul juga sudah diuraikan. Sekarang mohon dijelaskan juga aspek kreatif dan juga inovatifnya. Tentu saja juga dalam rangka DIS Natalis UNJ ini, Bro. Ya, dalam rangka tadi di samping konteksnya DIAS, tapi juga konteksnya unggul dalam konteks bagaimana agar supaya UNJ yang PTNBH tadi betul, memang benar-benar menjadi world class. Bersih. Itu program yang telah dicanangkan ya, bagaimana supaya doktornya itu mencapai 70%. Tidak terlalu lama. Dia juga datang. Alhamdulillah. Jadi ya, lalu guru besarnya itu juga pada 15%. Jadi kita akan usaha itu, lalu kemudian membangun mahasiswa yang kreatif. Kreativitas kan sangat penting. Betul. Karena itu di UNJ ini setiap mahasiswa baru ya masuk UNJ langsung mendapatkan soft skill. Itu mengembangkan growth mindset. Mindsetnya yang dibangun gitu. Supaya nanti akhlaknya dibangun. Apa gunanya dosennya profesor? Doktor, tapi maksudnya tidak berkompetisi dengan di luar ya, itu diharapkan kan alumni ya, maka setiap tahun ya Pak Surya ada pressure study ya, dan itu selalu mengangkat bagaimana alumni kita ini. Jadi kita bukan hanya berpikir output daripada UNJ, tapi outcome, learning outcome. Jadi terus di riset oleh beliau ini. Dan kita juga ada acara PKM, program kreativitas dan sebagainya. Jadi nanti di dalam rangka di sini ya, ini ada PKM yang khusus nanti bakti sosial yang khusus nanti insya Allah akan dilaksanakan tanggal 13 Mei. Alhamdulillah. 13 Mei 2023 itu di namanya Kampung Emas Krapyak Sayegan Sleman DI. Wah, luar biasa. Ini bagian dari inovasi tadi. Mana dari tahun kemarin belum ada. Sekarang ada gitu. Ada. Nah, kemudian nanti kita pusatkan di Kampung Emas. Mengapa Kampung Emas ya? Itu karena memang benar-benar di kampung itu akan diupayakan oleh UNJ agar supaya benar-benar model pengembangan kampung yang diharapkan kalau itu terjadi, kalau diekspand ke kampung-kampung lain, wah Indonesia itu akan luar biasa nanti kan gitu kan. Karena perguruan tinggi masuk ke kampung. Untuk membina mereka dalam bidang ekonomi, pertanian, peternakan, macam-macam. Mendo berkah. Tadi ada mina-mina. Orang-orang yang mau kurban, nggak usah beli situ. Mino berkah. Nanti Pak Suparno Prisi kalau tanggal 13 sana bisa mancing, langsung goreng. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas penjelasannya terkait dengan tema kita tadi. Saya ingin lebih detail sekarang untuk berpindah kepada Dr. Sukrul Hamdi untuk bertanya tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh UNJ ini dalam rangka DIS Natalis ke-59 ini. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih.
Jadi dalam rangka Dies Natalis ke-59 UNY ada 67 kegiatan. 67 kegiatan. 67 kegiatan. Ini ya. Yang terbagi menjadi 5 bagian. 5 bagian. Yang pertama itu akademik. Program akademik. Ya, yang kedua kesenian. Kesenian. Yang ketiga itu adalah olahraga. Olahraga. Yang keempat adalah sosial. Sosial. Dan yang kelima adalah kerohanian. Banyak sekali kegiatan ini. Alhamdulillah. Ada ya. G. Karena itu tujuan MIPA ya. Betul. Karena MIPA itu fakultas yang paling strategis terhadap kehidupan. Betul. Depannya ada masjid. Ada masjid. Sampingnya ada apa? Ada kuburan. betul. Iya, betul. Ya, kedua-duanya mengingatkan mati gitu ya, supaya kita mempersiapkan diri menjadi orang yang baik. Mohon silakan dilanjutkan. Nah, karena kita di sini adalah universitas kependidikan, tentu akademik itu yang paling menonjol. Paling utama, Ya, paling menonjol. utama di Ada sini. berapa kegiatan ini? Ada yang untuk akademik? 39 total kegiatan untuk akademik. Oke. Dan untuk kesenian itu ada 11, olahraga ada 7, sosial ada 6. Begitu. Luar biasa. Dan kerohanian itu memang tetap ada, walaupun hanya satu, tetapi ruang lingkupnya lebih besar. Oke, tertarik pada bidang akademik tadi, Dr. Sugro Hamdi, bisa dijelaskan apa saja kira-kira yang menonjol yang akan dilakukan di dalam rangka Dies Natalis ini? Mungkin seminar internasional atau apa dan sebagainya, monggo silakan. Baik, jadi untuk yang menonjol untuk bagian akademik di sini tentu untuk masyarakat secara keseluruhan dapat mengikuti seperti seminar internasional. Dan ada 3 seminar internasional yang akan Tiga seminar internasional dalam satu periode peringatan ini. Yang Luar biasa. masing-masing ada penanggung jawab dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, ada dari FMIPA selaku host, dan ada dari program pasca sarjana, sekolah pasca sarjana. Artinya ini bentuk dari sinergi tadi. Bentuk dari kurang lebihnya sinergi seperti, antar fakultas, antar direktorat. antar Yang fakultas ada. dan juga antar direktorat gitu ya. Alhamdulillah. Ya, sekarang saya mau berpindah. Terima kasih Pak Dr. Sugro Hamdi. Saya berpindah ke Prof. Ariswan lagi. Ini kita bicara tentang perubahan antara BLU ke PTNBH. Yang pertama, mohon dijelaskan apa yang patut disyukuri dari posisi kita sebagai PTNBH sekarang ini. Terima kasih Pak Swana Prisdi ya. Jadi tingkatan perguruan tinggi itu kan ada satu namanya Satker, Satuan Kerja. Satuan Kerja. Itu seluruh pertanggungjawaban itu langsung ke menteri. Dari perguruan tinggi itu nggak bisa melakukan apa-apa kecuali yang digariskan ke kementerian. Betul. Yang kedua ada Badan Layanan Umum BLU. BLU. Ini di samping ada dari kementerian, tapi dia sudah boleh mencari namanya dana itu namanya penghasilan negara bukan pajak. Tapi masih menggunakan seperti rupiah murni. Nah, kita sekarang sudah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kita namanya PTNBH. perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Badan Hukum. Itu otonomi diberikan. Nyok. Artinya otonominya sudah lebih luas lagi. Mau nutup program studi silakan, mau buka program studi silakan. Nah, nanti kemudian memang daripada struktur perguruan tinggi ini berbeda. Kalau BLU itu hanya ada namanya Senat Akademik, nanti kita namanya Senat Akademik Universitas. Nanti khusus akademik. Nah, yang menentukan bagaimana manajemen PTNBH itu namanya Majelis Wali Amanah. Itu nanti MBA memilih rektor. Nah, rektor itulah berkuasa nanti. Jadi pada Civitas KUNJ akan ada perubahan. Kalau dulu 4 tahun yang lalu saya jadikan yang milih Senat. Betul. Sudah, semua memang masukan dari fakultas, tapi yang memilih rektor sekarang. Semua nanti Ya, ke rektor. depan. Ini juga harus berubah paradigmanya itu. Tapi J. kemudian yang terpenting adalah optimisme terbangun. Karena UNJ bisa mengupayakan secara maksimal sumber daya yang disebut mungkin income generating, untuk menghasilkan income tetapi juga masih tetap dibantu oleh negara melalui gaji pegawainya, betul. melalui namanya BUPTN masih itu bantuan operasional masih dapat, tapi kemudian bebas mau cari apa, misalnya UNJ mau buka hotel, nah itu di Jalan Kenari itu ada tanah WI yang luas, tengah kota, bikin hotel boleh. Dan nanti keuangannya masuk langsung UNJ, tidak lagi setor ke Jakarta. Para dosen yang hebat, itu yang menghasilkan riset, yang sudah mendapat hak paten, hak patennya bisa ke ujung hilirisasi industri, jadi produk, luar biasa. dosen yang karya banyak,
teorinya mumpuni, menjadi narasumber di berbagai tempat. Nah, itu juga nanti diberi berapa nilainya. Iya, betul. Bagian juga menjadi sumber ilmu genetik bagi WNI. Betul. Ya, insya Allah saya kok optimis bahwa UNJ PTNBH itu akan memperluas, memberi kemampuan lebih besar terhadap kualitas dan kekayaan WNI itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa insya Allah saya selalu komit, nanti saya usulkan bahwa para pimpinan mengatakan bahwa tidak ada UKT anaknya UKT. Tidak naik Masuk WNJ yang UKT-nya ya segitu, satu bagian ya segitu ya. Itu yang membuat ayem daripada mahasiswa kita kan gitu. Dan tadi kebebasan otonomi untuk mengelola ekonomi tadi yang lebih luas tadi, maka saya merasa bahwa pantas Profesor Suwaryanto, Bapak Rektor kita itu berani mengatakan tenar lembagaku. Itu semangatnya. Wah, di mana-mana gitu ya. Sampai luar biasa. Saya maaf Pak Sumarno PJ ya, saya beberapa mengamati para pejabat kita ini. Saya baru melihat Pak Rektor kita ini, bekerjanya itu luar biasa. Nah, luar biasa. Sampai dari baru pajak tuh, sehingga semangatnya itu kan tenar lembagaku, sejahtera wadaku. Luar biasa. Ini betul-betul jadi amal jariah. Kita doakan ya. Betul. Dan ada satu slogan yang sering disampaikan oleh Bapak Dekan juga, dan itu yang selalu disampaikan para dai, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ini memang dalam rangka tadi itu fastabiqul khairat gitu ya. Alhamdulillah. Sananya Kemudian Prof. Arisman barangkali bisa menghimbau atau harapan apa yang panjenengan harapkan dari Sivitas Akademika UNY ini dalam rangka untuk mensupport, mengembangkan dan juga membuat semakin hebat posisi kita sebagai PTNBH. Ya, terima kasih Pak Sumarno PJ. Saya kira kita sebagai warga UNY tidak ada lain menurut saya, karena saya ya dosen, ya dekan, ya. Saya merasakan bagaimana saya jadi dosen, saya jadi dekan, ini patut kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Jadi kita melihat PTS saja, ya, yang tanahnya beli sendiri, gedung yang bangun sendiri, kemudian bayar dosennya sendiri, ya. Ini bisa, ya banyak berkembang banyak. UNJ saya yakini akan harus lebih bisa dari mereka, karena tanahnya juga menjadi tanahnya UNJ dan sudah diberi, sudah ada ini tanah. Iya. Lalu gedungnya sudah ada juga. Gedungnya. Ya, tinggal bagaimana mindset kita, bagaimana upaya kita. Kita katanya kan ketika kita bersyukur akan ditambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Ini semangatnya gitu ya. Saya kemudian insya Allah saya optimis. Jadi bahkan ini dari Bapak Rektor yang semangat tadi, kalau didukung oleh semua Sivitas yang kontaknya ada kebersamaan tadi, insya Allah ya saya selalu berdoa dan saya kira kita semua ya berdoa UNJ lebih baik. Semangatnya fastabiqul khairat. Alhamdulillah. Matur nuwun Prof. Arisman. Ya berikutnya saya akan berpindah ke Dr. Syukrul Hamdi. Tadi kan diuraikan bahwa ada 5 kegiatan tadi ya, barangkali bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya di sini tentang olahraganya yang menarik yang bisa diikuti oleh teman-teman yang lain itu apa saja kira-kira gitu. Baik, terima kasih Bapak Suparno PhD. Jadi untuk kegiatan olahraga ini termasuk kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh Sivitas Akademika. Banyak yang menunggu juga. Bukan hanya dosen tetapi tendik gitu ya. Karena banyak tendik-tendik kita yang berprestasi. Ya, dan berbagai bidang terkait dengan olahraga. Nah, di sini kita mengakomodir itu dengan berbagai lomba. Di antaranya ada tenis meja, ada tenis lapangan gitu ya. Dan ada juga lari maraton 10 km. Lari maraton 10 km. Nah, yang ini saya tadi katanya inovasi baru yang inovasi baru. Termasuk tadi fun bike tadi ya. Betul, sepeda santai yang ini diikuti oleh
seluruh sivitas akademika dan nantinya bisa mendaftarkan diri langsung ke panitia yang ada di FMIPA. Nah, biasanya fun bike itu banyak sekali yang tertarik untuk mengikutinya gitu secara massal, karena ini tidak berat dan tidak ada risiko yang macam-macam kan gitu ya. Enak sekali kan gitu. Nah, barangkali ketika lomba itu ada hadiah-hadiah yang akan diberikan sebagai penarik minat. Baik, tentu setiap lomba itu kalau tidak ada hadiah tidak ada peminat. Jadi di sini kalau saya malah jadi ini, Pak Suparno Miji menanyakan itu, saya jadi satu keinginan saya coba akan saya suruhkan Pak Rektor ya, supaya fun bike itu juga diikuti masyarakat umum. Gitu ya. Masyarakat umum. Oh, oke. Itu orang mengalir berapa kilometer nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, justru begitu terkenal. Masyarakat bisa langsung menyatu ya. Dengan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja bisa sukses nanti. Betul. Bagus. Ya, dan tentu saja dengan diimbangi hadiah yang lebih menarik lagi ya. Jadi itu menjadi bagian dari inovasi ya Pak ya. Bagian dari inovasi. Tapi tentu ini sebagai gambaran kemarin di saat pencanangan Dies 3 Maret kemarin ya. 3 Maret 2023 kami sudah melakukan pencanangan Dies yang diikuti oleh semua dosen dan tendik yang ada di FMIPA, yang ada di UNY. Dan tentu di sini bukan hanya pencanangan, tetapi setelah pencanangan ada pembagian door prize. Sebelum itu ada soto gratis. Ada soto gratis, ya. Ada makanan-makanan gratis. Ya. Selain itu, di sini saya ingatkan dulu waktu itu Pak Sabar Nur Roman menjamin doa. Saya mohon pada beliau untuk doanya bukan hanya doa launching, tapi betul. doa dalam rangka seluruh. Mudah-mudahan selamanya. Betul. Alhamdulillah. Dan di sana itu menjadi gambaran. Jadi jumlah atau total door prize yang ada di saat pencanangan itu lebih dari 370 pieces hadiah. Betul. Luar biasa. Ini perlu tepuk tangan. Jadi dengan hadiah terendah itu di 150.000. 150.000 termurah. Lumayan juga ini. Dan alhamdulillah yang mendapatkan hadiah utama itu senilai 8,7 juta. 8,7 juta. Itu adalah tenaga kependidikan kita yang ada di Direktorat Kemahasiswaan. Alhamdulillah. Jadi ini memang luar biasa. Ini bukan kolusi ya? Bukan. ini menggambarkan bahwa panitia memang terbuka. Tidak ada satupun ini panitia inti yang mendapatkan door prize utama. Itu menunjukkan bahwa ini untuk semua. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan ini tentu awal yang baik untuk keberlanjutan Dies kita ke depan nanti kan gitu ya. Termasuk tadi perluasan dari internal fun bike-nya tadi dan juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan terlaksana nanti. Kemudian berikutnya tentang kesenian. Jadi bincang-bincang di luar tadi Prof Arief menyinggung tentang masalah ketoprak profesor dan pimpinan tinggi. Tolong diuraikan apa saja yang menarik dalam bidang kesenian ini nanti akan. Baik. Di sini untuk kesenian bukan hanya ketoprak, tetapi di sini ada dalang cilik. Festival dalang cilik. Festival dalang cilik yang nanti tentu ini kita berikan kepada Fakultas Bahasa dan Seni menjadi penanggung jawab karena memang fokus seni itu memang ada di FBS. Kompetensinya ada di sana. Kita serahkan. Kita serahkan kepada yang ahlinya. Betul. Untuk selanjutnya ada ketoprak. Ketoprak ini diikuti oleh guru besar serta pimpinan yang ada di UNY. Tentu ini menjadi bagian yang tetap ada karena Dies Natalis sebelumnya juga ada dan sekarang kita tetap lestarikan. Dan ini bagian dari bagaimana pelestarian budaya, di mana kita ada di daerah yang memang kental dengan budaya, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Lakonnya kira-kira sudah dirilis belum? Lakonnya yang jelas ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ditunggu. Karena tentu di sini rektor menjadi pemeran utama juga. Betul ya. Karena beliau juga pimpinan termasuk juga guru besar. Double peran itu harusnya. Kemudian wayang kulitnya tadi. Ada wayang kulit juga. Kira-kira nanti yang dalang yang mau diundang siapa? Dari mana? Untuk
wayang kulit, di sini kita memiliki skema yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadi kalau dulu ini bagian dari inovasi. Inovasi lagi. Dan Banyak memanfaatkan inovasi. teknologi. Ya. Karena kalau dulu kita mendatangkan dalang dari Solo, Ya. sekarang kita yang datang ke Solo ke tempat dalang. Nah, ini. Jadi para pimpinan dan panitia inti itu akan datang ke Solo, sana, ya. ini ke Kidalang Bayu Aji, Aji. yang ada di Solo. Selanjutnya ada live streaming dari live streaming dari YouTube, Iya. beserta Zoom untuk para tendik kita. Oh ya, luar tendik, biasa. dosen dan tendik yang ada di Wah, UNJ. ini baru ini. Biasanya betul. ngundang dalang, kita malah justru menghadir inovasi silaturahmi kan gitu ya. Dan aspek Alhamdulillah. seninya, budayanya itu juga ada pada acara Puncak Dies ke depan. Apa ini? Puncak Dies pada tanggal 22 Mei 2023. Untuk wayang kulit ini? Bukan hanya wayang kulit. Oh iya. Jadi di saat pidato ini rencananya insya Allah semoga tidak ada halangan. Iya. Ini langsung Amin. dari Ngarsedalem. Ngarsedalem. Raja Alhamdulillah. Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan Mudah-mudahan ini beliau bisa semua peserta Iya. difasilitasi lengkap terkait dengan baju adat daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Oleh karena semua sudah melakukan pengukuran baju. Oh, sudah semua. Juga Jadi- apa namanya? Blangkon. Betul, Iya, betul. termasuk ukuran blangkon. Ini bagian dari hal yang Iya. Bangkonya, Iya, surjannya, surjannya. Iya. sampai sepatunya. Luar Ah, biasa. betul. Alhamdulillah. Itu difasilitasi dari UNJ. Wah, ini berkah Oke. sekali ini namanya Dies Natalis yang ke-59 ini. dan ini bukan hanya untuk tendik Iya. dan dosen, Iya. tapi bukan hanya untuk pimpinan, tetapi untuk semua tendik dan dosen. Semua. Sehingga Alhamdulillah. ini diberikan untuk permohonan terkait dengan ukuran dari masing-masing. Ukuran masing-masing. Semoga ini betul-betul menambah kemeriahan dari Dies kita. Acara Dies kita. JJ. Barangkali dari Prof. Ariswan atau dari Dr. Syukrul Hamdi ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri acara kita ini? Pak Suparno PhD, sekali lagi apresiasi ya acara ini, podcast ini ya, Iya. karena ini satu upaya panjenengan untuk memberikan kepada kami fasilitas untuk sosialisasi. Saya kira semoga panjenengan tetap sehat, Amin. lalu Matur nuwun. kemudian Panjenengan juga Diesnya juga bisa lancar, sukses. Ya. dan semangatnya tentu semangat tadi berbuat kebaikan ya, Iya. berlomba-lomba Khairunas kebaikan, anfa'uhum linnas, dan fastabiqul khairunas khairat, ya. anfa'uhum linnas. Iya. Dengan demikian insya Allah sebagaimana launching kemarin alhamdulillah lancar ya, sangat lancar, dan semoga mohon doanya semuanya yang bisa sampai informasi ini untuk mendoakan agar Dies 59 event ini yang harusnya kami dalam MIPA ini bisa berlangsung dengan lancar, Amin, amin. dengan baik dan bermanfaat. Bermanfaat bagi Untuk kita semua. semuanya gitu, J. Dari terakhir barangkali dari dari Dr. Syukrul Hamdi. Baik, terima kasih Bapak Suparno PhD. Jadi harapan kami tentu dari Panitia ada kelancaran dan kesuksesan Dies dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Di sini kami sudah meluncing terkait dengan Dies pada pencanangan kemarin 3 Maret Oke. dan harapannya nanti di puncak Dies juga tanggal 22 Mei itu berjalan lancar dengan 67 kegiatan yang ada. Baik itu di akademik, sosial, olahraga ataupun kerohanian serta nanti di upacara intinya. Terima kasih. Jadi, jadi supaya kita semua tahu bahwa Dies UNJ itu adalah tanggal 21 Mei. 21 Mei. Namun karena itu jatuh pada hari Ahad atau Minggu, maka renungan Diesnya pada malam Ahad atau malam Minggu, puncak pidato Dies Geser hari hari Senin Seninnya tanggal 22 Mei 2022. Oh, alhamdulillah. Informasi yang penting ditambahkan ini kan gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sekali kepada Profesor Ariswan selaku host dari Dies Natalis ke-59 UNY. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Syukrul Hamdi sebagai sekretaris dari Panitia Dies Natalis ke-59 UNY. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada teman-teman di Creative Navigation. Kami ikut mendoakan semoga acara ini betul-betul berjalan lancar dari awal dan akhir dan sukses untuk mencapai target-targetnya. Matur nuwun, begitu juga untuk Prof. Ariswan dan juga Dr. Syukrul Hamdi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima dalam rangka untuk menunaikan tugas ini sendiri kan gitu.
Begitulah teman-teman, Creative Navigation Special Edition dalam rangka Dies Natalis UNY yang ke-59. Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan silakan untuk ikut terlibat di dalam mensukseskan Dies Natalis ini di posisi mana saja ketika kalian bisa ikut terlibat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.